Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik penting dalam kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu bahaya kebisingan dan lingkungan kerja. Kebisingan sering dianggap hal biasa, apalagi di lingkungan industri. Namun, jika ini tidak dikendalikan, kebisingan dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan pekerja, baik secara fisik maupun psikologis. Coba kalian bayangkan, bekerja selama berjam-jam di lingkungan yang penuh suara mesin yang keras. Tidak hanya mengganggu konsentrasi, tapi juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran secara permanen. Dalam materi ini kita akan membahas secara lengkap, mulai dari pengertian kebisingan, sumber kebisingan, dampak terhadap kesehatan, hingga cara pengendalian sesuai prinsip K3. Harapannya, setelah mempelajari materi ini, kalian dapat memahami pentingnya pengendalian kebisingan dan mampu menerapkan di dunia kerja nantinya. Mahasiswa yang akan menyampaikan topik bahaya kebisingan di lingkungan kerja yaitu Keisha Alesha, Alfika Khairunisa Harahap, Najwa Adila Al-Farizi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh tim penyaji. Silakan disimak dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Arfah Mardiana Lubis, MPSI. Selanjutnya kami akan memulai dari pengertian kebisingan. Jadi, kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu kenyamanan, konsentrasi, dan juga kesehatan manusia. Berisik banget ya. Iya nih, sampai bikin pusing. Kamu nggak takut gangguan pendengaran? Iya, paling cuma bentar kok. Dan manusia. Nah, dalam dunia kerja, kebisingan menjadi salah satu faktor bahaya fisik. Kebisingan itu diukur menggunakan satuan desibel. Semakin tinggi nilai desibel, maka semakin besar juga potensi bahaya yang dapat ditimbulkan. Kita harus lebih hati-hati sih. Terus kita harus juga menjauhi sumber suara nih. Iya, atau kerja secara bergantian biar nggak lama terkena paparan. Iya, betul. Paparan kebisingan tanpa perlindungan dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Adapun sumber kebisingan di lingkungan kerja antara lain, yang pertama, mesin produksi di pabrik. Yang kedua, ada alat berat di konstruksi. Yang ketiga, ada generator. Dan yang keempat, ada alat kerja seperti bor dan kompresor.
Lingkungan seperti pabrik, bandara, dan proyek konstruksi adalah contoh tempat dengan tingkat kebisingan yang tinggi. Kebisingan bisa bersifat secara kontinu, terus-menerus, intermiten, terputus-putus, dan juga impulsif, secara tiba-tiba, seperti ledakan. Nama saya Keiza Alesha, ini teman saya Elvika. Nah, Bapak sendiri dengan namanya siapa? Atap. Ratap, oke. Oh, Rajab, oke. Bapak udah berapa lama bekerja di pabrik tahu ini? Dari 2002 lah. Oh, dari 2002. Terus aktivitas sehari-hari yang dilakukan di sini ngapain aja, Pak? Ya ini pagi kan. Oh. Terus menurut Bapak lingkungan kerja di sini tuh tergolong bising nggak? Ya gitu lah sekarang. Berarti tergolong bising lah ya, Pak. Mesin atau proses apa, Pak, yang paling sering menimbulkan suara bising di pabrik ini? Ya mesinnya mesin sama bawah panas. Ya udah nanti lah mengasal lagi. Pernah nggak Bapak ngerasain telinganya tuh sakit, kepalanya sakit gitu? Masa juga kerja nggak pernah? Kasih ya Bapak. Kasih. Selanjutnya kita akan membahas batas aman kebisingan. Menurut standar ketiga atau kesehatan dan keselamatan kerja, batas aman kebisingan adalah 85 desibel untuk paparan selama 8 jam kerja. Jika melebihi dari 85 desibel tersebut, maka risiko gangguan kesehatan akan meningkat. Sebagai contoh yang dapat kita ambil yaitu pada 90 desibel itu hanya aman sekitar 4 jam. Dan pada 100 desibel itu hanya aman sekitar 15 menit. Artinya, jika semakin tinggi intensitas suara, maka semakin singkat waktu amannya. Kemudian dampak kebisingan dibagi menjadi dua, yaitu dampak pendengaran dan dampak non-pendengaran. Pada dampak pendengaran, itu dapat menyebabkan tuli sementara dan tuli permanen. Yang perlu diwaspadai adalah tuli permanen karena tidak dapat disembuhkan. Lalu pada dampak non-pendengaran, itu dapat menyebabkan sakit kepala, stres, gangguan tidur, dan penurunan konsentrasi. Selain itu, kebisingan juga dapat mengganggu komunikasi antar pekerja yang dapat menyebabkan risiko kecelakaan kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi bahaya kebisingan serta pengendaliannya dalam perspektif ketiga. Bahaya kebisingan tidak hanya ditentukan oleh suara itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Intensitas suara. Semakin tinggi tingkat kebisingan, maka semakin besar resiko yang akan diakibatkan. 2. Lama paparan. Semakin lama seorang terpapar kebisingan, maka dampaknya akan semakin berbahaya. 3. Jarak dari sumber. Semakin dekat pekerja dengan sumber kebisingan, maka intensitas paparan yang diterima akan semakin meningkat. 4. Kondisi tubuh. Setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda terhadap kebisingan, tergantung kondisi tubuh dan usia. Dalam K3, pengendalian kebisingan dilakukan berdasarkan hierarki pengendalian, yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif, dan APD. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan bahwasannya penggunaan alat pelindung diri itu merupakan langkah yang sangat sederhana namun sangat penting sekali dalam mencegah dampak kebisingan. Pengertian kebisingan bagi pekerja. Kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu kenyamanan, kesehatan,
serta keselamatan Secara pekerja di umum, lingkungan kerja. pengendalian kebisingan dapat termasuk salah dilakukan satu melalui bahaya 3 fisik pendekatan dalam utama, keselamatan dan yaitu kesehatan kerja atau pengendalian K3 teknis, karena dapat pengendalian memberikan dampak administratif, negatif dan baik secara penggunaan langsung alat pelindung diri maupun tidak atau langsung terhadap APD. tubuh manusia. Di tempat kerja, kebisingan biasanya berasal dari berbagai sumber seperti mesin produksi, alat berat, kendaraan operasional, generator, kompresor, mesin pemotong, hingga aktivitas konstruksi. Tingkat kebisingan yang terlalu tinggi dan terjadi terus-menerus dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius apabila tidak dikendalikan dengan baik. Kebisingan diukur menggunakan satuan desibel. Menurut standar K3, paparan kebisingan di atas 85 desibel selama 8 jam kerja sudah termasuk berbahaya dan memerlukan pengendalian serta penggunaan alat pelindung diri. Dampak kebisingan bagi pekerja. 1. Gangguan pendengaran menyebabkan telinga berdenging atau tinnitus, menurunkan kemampuan mendengar, menyebabkan ketulian permanen jika paparan berlangsung lama, risiko meningkat jika kebisingan lebih dari 85 desibel selama 8 jam kerja. 2. Gangguan konsentrasi, sulit fokus saat bekerja, mengurangi kemampuan komunikasi antar pekerja, menyebabkan kesalahan kerja, menurunkan produktivitas. Selanjutnya, yang ketiga, risiko kecelakaan kerja. Pekerja tidak mendengar alarm atau peringatan bahaya, sulit mendengar instruksi kerja, meningkatkan kemungkinan kecelakaan di area kerja. 4. Gangguan psikologis menyebabkan stres dan emosi tidak stabil, menimbulkan rasa cepat marah, memicu kecemasan dan kelelahan mental, membuat pekerja tidak nyaman saat bekerja, dan yang terakhir, yang kelima, gangguan kesehatan tubuh, meningkatkan tekanan darah, mempercepat denyut jantung, menyebabkan sakit kepala, menimbulkan gangguan tidur, dan berisiko menyebabkan penyakit jantung. Cara pengendalian kebisingan di lingkungan kerja merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan para pekerja. Kebisingan yang tidak dikendalikan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari gangguan pendengaran hingga penurunan produktivitas kerja. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pengendalian yang tepat dan berkelanjutan. Secara umum, pengendalian kebisingan dapat dilakukan melalui 3 pendekatan utama, yaitu pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Yang pertama adalah pengendalian teknis. Pengendalian ini merupakan langkah utama yang dilakukan dengan cara mengurangi kebisingan langsung dari sumbernya. Misalnya, perusahaan dapat memasang peredam suara atau bahan isolasi pada mesin-mesin produksi agar suara yang dihasilkan tidak menyebar ke seluruh area kerja. Selain itu, mesin juga harus dirawat secara rutin, karena mesin yang aus atau rusak cenderung menghasilkan suara yang lebih keras dan tidak stabil. Kedua, pengendalian administratif, yaitu dengan mengatur sistem kerja. Misalnya membatasi waktu kerja di area bising, menerapkan sistem rotasi kerja, serta memberikan waktu istirahat yang cukup. Pekerja juga perlu diberikan edukasi mengenai bahaya kebisingan dengan cara pencegahannya. Ketiga, penggunaan alat pelindung diri atau APD, seperti earplug dan earmuff, yang berfungsi untuk mengurangi suara yang masuk ke telinga. Penggunaan APD harus dilakukan dengan benar dan konsisten, agar pelindungan maksimal. Dengan penerapan ketiga metode tersebut, dampak kebisingan dapat diminimalkan, sehingga lingkungan kerja menjadi lebih aman, nyaman, materi ini dapat menambah pemahaman kalian dan menjadi bekal dalam menerapkan prinsip K3 di dunia kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.